Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Sapa Nutrisi. Nah, kali ini, pagi ini bagi Anda penderita hiperkolesterol atau kolesterol tinggi. Nah, patut nih pancengin di Kompas TV Dewata segmen Sapa Nutrisi. Kita akan berbincang bersama ahli gizi seperti biasa tentang hiperkolesterol atau kolesterol tinggi. Nah, pagi ini saya sudah ditemani oleh Ibu Pande Putusri Sugiani, ahli gizi Poltekkes Denpasar. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Desi. Bu, sehat, Bu? Hastungkara, sehat selalu. Ahli gizi harus selalu sehat ya, Bu. Betul. Ya. Untuk pemirsa di rumah, ahli gizi kita yang satu ini yang cantik yang kita ketemu lagi nih. Nah, kita akan membahas sekarang seperti apa diet atau pola makan untuk hiperkolesterol. Nah, Ibu mungkin sebelum ke dietnya nih, saya mau tahu dulu, pemirsa mungkin juga mau tahu, seperti apa hiperkolesterol itu sendiri? Baik, selamat pagi pemirsa Sapa Nutrisi. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan saya, Ibu Pande Putusri Sugiani, membahas topik yang berbeda, yaitu tentang hiperkolesterolemia. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan hiperkolesterol? Ya, jadi hiperkolesterol itu adalah keadaan di mana kadar kolesterol kita melebihi ambang batas. Ya, jadi biasanya kadar kolesterol yang dianggap tinggi itu adalah apabila kadarnya melebihi dari 200 mg dl ya. Jadi sebenarnya kolesterol ini perlu, memang sudah ada di dalam tubuh kita. Dan memang diperlukan untuk tubuh sebagai mekanisme kerja tubuh ya, Bu. Itu kan diperlukan oleh tubuh. Nah, penyebabnya kolesterol tinggi itu sendiri mungkin seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Jadi seperti kita ketahui, jadi kolesterol ini sebenarnya bisa dibuat oleh hati, ya. Jadi karena memang diperlukan untuk pembentukan hormon. Namun pembentukan kolesterol oleh hati ini belum mencukupi. Jadi oleh karena itu kita perlu dari luar. Dari luar itu adalah dari berbagai makanan. Hanya dalam prakteknya biasanya kolesterol ini yang notabene adanya di dalam lemak, ya, dia berkolaborasi atau bersatu dengan protein, ya, akhirnya menjadi tubuh kita lebih, dan ini enak biasanya sehingga konsumsinya cukup banyak oleh masyarakat. Jadi sehingga kalau menyebabkan bisa dikatakan makanan yang tinggi. mengandung kolesterol yang cukup tinggi itu pasti enak untuk dikonsumsi. Betul, sehingga ya. Sebagian dari kita tuh mengkonsumsi berlebih sehingga kolesterol menjadi tinggi. Seperti itu, Bu? Iya, betul. Tapi sebenarnya ada faktor penyebab yang lainnya, Desi. Jadi kalau kita bicara tentang faktor penyebab mengapa seseorang kadar kolesterolnya tinggi, ya, selain dari luar, ya, dari makanan yang berlebihan yang dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, ya, ada faktor lain, yaitu pertama adalah faktor genetik. Ya, jadi beberapa orang yang secara gen memiliki kadar kolesterol tinggi juga akan menurunkan. Ya, kemudian ada juga faktor tertiarnya, faktor yang lainnya. Biasanya itu komplikasi dari penyakitnya. Jadi menyebabkan terjadi hiperkolesterolemia. Yang akan kita bicarakan di sini adalah faktor penyebab sekundernya. Nah, faktor penyebab sekunder. Jadi penyebab yang kedua mungkin seperti apa? Jadi faktor penyebab sekunder ini adalah faktor yang bisa kita perbaiki, bisa kita rubah, ya, karena ini disebabkan oleh pola makan yang salah, juga pola hidup kita yang salah. Oke, lagi-lagi di pola makan dan betul, pola hidup, jadi Bu, pola makan itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita secara keseluruhan. Ya, saudara, tadi kita sudah membahas tentang faktor sekunder ya, Bu, ya, tentang hiperkolesterol untuk di dalam darah. Mungkin efeknya seperti apa, Bu? Jika nanti kolesterol kita tinggi di dalam darah, mungkin efek bagi tubuh, mungkin efek bagi kehidupan, mungkin seperti apa, Bu? Bagaimana efeknya apabila kolesterol di dalam darah kita tinggi, ya. Jadi seperti biasa, Desi, apapun yang berlebihan biasanya pasti memberikan efek yang negatif, ya, Desi. Berlebihan maupun kurang, ya, Bu. Jadi harus yang pas. Harus yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita ataupun memang ada di dalam tubuh kita yang diperlukan, ya. Jadi apabila kolesterol ini tinggi di dalam darah kita, jadi kolesterol ini akan
beredar di dalam darah kita ya. Jadi karena seperti kita ketahui bahwa kolesterol itu sebenarnya adalah lemak ya. Jadi lemak yang berikatan dengan protein, karena lemak itu kalau beredar di dalam darah kita itu dia tidak bisa mengalir. Oleh karena itu dia akan membentuk lipoprotein. Jadi protein berikatan dengan lemak itulah menghasilkan kolesterol. Ya, jadi apabila kolesterol ini menjadi tinggi di dalam darah kita, ketika dia dialirkan dia akan secara tidak langsung dia akan melekat di dalam proses perjalanannya, dia itu menempel di pada dinding-dinding sel darah kita. Oke, tapi kan seperti yang kita ketahui, kolesterol itu juga ada lemak jenuh atau lemak baik dan lemak jahat. Ya, Mungkin ya, seperti betul. apa tuh Bu? Ya, jadi melanjutin daripada lipoprotein ini yang notabene itu adalah kolesterol ya. Jadi ada memang disebutnya kalau secara umum itu dalam tanda kutip ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Betul. Jadi memang ada yang kolesterol baik itu adalah yang bisa mengalirkan darah-darah kotor atau lemak-lemak yang tidak kita gunakan untuk diolah kembali. Sedangkan yang jahat itu justru dia akan beredar di dalam tubuh kita. Yang inilah yang akan nanti menempel pada dinding pembuluh darah kita, membentuk flak. Ya, jadi seperti kalau ibaratkan katakanlah selang air. Ya, di dalam air itu kan juga ada mineral-mineral yang mungkin berikatan dengan dinding-dinding daripada selang tersebut, akhirnya dia akan menempel menyebabkan dia kaku. Demikian juga dengan sel darah kita. Jadi lemak ini yang notabene dia adalah kolesterol yang tidak bisa diedarkan ke tubuh kita, dia akan menempel di dalam dinding-dinding sel. Lama-lama ini akan menutupi sel kita. Ya, jadi menutupi sel darah kita sehingga terjadi namanya arteriosklerosis yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Ya, efek lain daripada terjadinya arteriosklerosis ini juga menyebabkan terjadi tekanan darah tinggi juga, hipertensi. Jadi ya, karena ya karena dia ketika jantung itu memompa darah sementara sel-sel atau saluran di dalam sel darah kita itu tersumbat, jantung mau tidak mau harus memompa berat, terjadi hipertensi ya. Nah, efek daripada hipertensi ini selanjutnya adalah apabila tekanan darah kita itu menjadi meninggi, maka bisa terjadi stroke, terjadi pecah pembuluh darah. Jadi sangat berkaitan ya Bu, sangat dari efeknya satu sampai yang lain sampai akhirnya efek sampai stroke itu benar-benar dari awal tuh harus benar-benar dijaga. Iya. Lagi-lagi pola makan. Jadi memang kalau kolesterol darah kita tinggi itu resikonya sangat tidak baik terhadap kesehatan kita. Termasuk penyakit diabetes pun bisa menjadi komplikasinya penyakit jantung koroner. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas tentang efeknya, Bu. Mungkin yang ditunggu-tunggu pemirsa nih, mungkin seperti apa pengaturan pola makannya untuk penyakit kolesterol tinggi atau hiperkolesterol tinggi ya. Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi ya, faktor penyebab dari terjadinya kadar kolesterol tinggi dalam darah kita adalah ada 3 ya, ada faktor primer, sekunder dan tersier ya. Dari ketiga faktor itu kita hanya bisa memperbaiki dari faktor sekundernya, yaitu dari pola hidup. Ya, yang dimaksud dengan pola hidup di sini adalah menyangkut pola makan dan pola aktivitas tubuh kita. Ya, jadi untuk pola makan, untuk mencegah agar kolesterol darah kita tidak tinggi, ya, kita tetap harus mengatur pola makan kita dengan memperhatikan jenis daripada bahan yang kita makan, konsumsi. Jadi adalah pertama jenisnya itu mencoba memilih bahan makanan yang rendah lemak. Ya, jadi biasanya orang-orang kalau sudah makan lupa akan enaknya makanan itu ya. Jadi makanan yang enak itu biasanya mengandung tinggi lemak. Ya. Yang kebayang itu di lidah aja, ya, tidak di tubuh kita ya. Jadi makanan apa? Kalau yang makanan yang rendah lemak itu mungkin seperti ya, apa, Bu? Jadi mungkin makanan yang tinggi lemak yang saya jelaskan dulu. Jadi makanan tinggi lemak itu adalah makanan seperti ya contohnya misalnya daging kambing, kemudian babi guling gitu ya.
kemudian jeroan, Itu ya, yang isi enak-enak perut dimakan itu ya, yang Bu, memang ya? enak kalau kita makan, dan orang akan lupa diri ketika Mengkonsumsi. mengkonsumsi. Itu dari jenisnya dulu. Nah, jumlah juga. Nah, efek dari tingginya kadar kolesterol yang menyebabkan makanan itu menjadi enak, ya, menyebabkan orang mengkonsumsinya cukup banyak. Jadi jumlahnya harus sesuai. Ya, jadi bagaimana kita memilihnya, maka kita juga harus memperhatikan kandungan serat di dalam makanan itu. Jadi selain kandungan lemaknya, kita juga perlu memperhatikan kandungan seratnya. Tadi itu makanan yang harus dihindari, makanan yang sekarang harus dikonsumsi, Bu, bagi mereka yang sudah menderita tinggi kolesterol ini. Iya. Baik, jadi apabila kita mau dalam kondisi tertentu akhirnya kita tinggi kolesterol, ya, misalnya pada penyakit jantung gitu, ya, kemudian mungkin juga penyakit diabetes juga bisa juga terjadi kalau kolesterolnya tinggi. Kita harus memperhatikan beberapa makanan, ya. Pertama tentu makanan yang tinggi kolesterol tadi itu sebaiknya tidak, ya. Kemudian memilih makanan yang mengandung lemak tidak jenuh. Di mana itu adanya, ya. Kalau kita lihat dari sumber protein, biasanya lemak tidak jenuh itu adanya pada sumber-sumber protein yang berasal dari ikan misalnya. Di situ ada lemak tak jenuh omega 3, omega 6. Dan kemudian itu baik dikonsumsi. Sangat baik, ya. Kemudian kalaupun kita ingin mengkonsumsi daging seperti ayam, misalnya daging sapi, barangkali juga kita ingin daging babi, nah pilihlah daging yang putih atau yang merah. Ya, jadi yang lemaknya sudah kita hilangkan. Oke, yang murni daging. Ya, termasuk ayam misalnya kulitnya itu sudah dihilangkan. Oke. Ya. Nah, itu tadi untuk dari segi jenis makanan. Kalau pengolahan sendiri, Bu, apa berpengaruh terhadap kolesterol tinggi ini? Iya, betul, ya. Mungkin sebelum saya masuk ke pengolahan, makanan atau bahan makanan atau makanan yang penting juga kita perhatikan untuk mencegah ataupun untuk mengobati supaya kolesterol kita ini bisa turun, ya. Itu adalah dengan banyak mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung serat. Nah, contohnya, Bu? Ya, jadi misalnya kita akan memilih ini bahan-bahan makanan seperti nanti ada bayam, ya. Kemudian jamur juga sangat bagus karena di sana ada zat antioksidannya yang bagus untuk menurunkan kolesterol, ya. Kemudian beberapa sayuran seperti brokoli, ya. Kemudian mungkin kalau kita tidak ada gangguan pencernaan kita bisa memilih daun singkong juga untuk ini. Nah, kemudian untuk pengolahannya, jadi pengolahan juga akan berpengaruh terhadap berpengaruh, ya, Bu, ya? kadar lemak di dalam makanan kita. Apalagi kalau yang goreng-gorengan. Iya, gitu, Bu, betul, ya betul. Jadi makanya makanan-makanan untuk pengolahan supaya kadar lemaknya tidak tinggi, yaitu pertama pengolahan dengan cara misalnya sedikit menggunakan lemak atau sedikit menggunakan minyak, ya. Jadi dengan cara ditim misalnya, kemudian dipanggang, ya, atau dikukus, direbus, ya. Kemudian juga ketika kita mau menggunakan minyak, seperti kita melihat gizi seimbang piramida makanan. Jadi minyak gula itu adanya di ujung daripada gunung pucuk itu. Jadi bisa sedikit digunakan, sekali. tapi Jumlah yang terbatas. Dan pilih lemak yang tidak jenuh seperti misalnya minyak biji matahari, minyak biji zaitun. Memang mahal. Memang cukup mahal. Manfaatnya Ya, lebih baik manfaatnya daripada tubuh. sangat bagus. Jadi itu efeknya kalau kita sudah kena sakit itu pasti untuk pengobatan biayanya mahal. Oke, Ibu bisa memberikan contoh menu untuk hiperkolesterol ini seperti apa? Baik, untuk kita bisa mengkonsumsi makanan seperti yang saya katakan tadi, kita sudah menyajikan nanti contoh makanan. Kita membuat apa tuh? beras merah. Jadi dia beras sangat merah. tinggi serat di situ, kemudian sangat bagus juga untuk pencernaan dan juga untuk jantung kita. Kemudian yang kedua, kita menggunakan ikan. Nah, di sini ada ikan tuna, mungkin juga bisa salmon kalau memungkinkan, biayanya salmon cukup mahal sih. Ya, tapi Itu lebih baik bisa untuk di ini. Jadi ya dari karena dia karbohidrat dari beras, proteinnya bisa dari ikan, ya kita ambil dari ikan karena Kalau dia mengandung sayurnya? lemak tak jenuh. Kemudian kalau sayurnya kita pakai bayam dan jamur. Oke, Ya, itu jamur sekarang lagi banyak lagi ada juga in di masyarakat, dan ya. jamur juga lebih baik untuk sebagai antioksidan, ya, Bu, Ya, ya. betul. Oke. Demikian juga buah
Buah dan harus ada di dalam setiap konsumsi kita sehari-hari. Jadi minimal satu hari itu minimal 3 jenis buah yang kita makan. Oke, untuk karena yang dia hiperkolesterol tinggi itu. seratnya. Dan pola makannya juga tetap 3 kali makan 2 kali snack ya Bu Betul ya. ya. Siap. Iya. Mungkin terakhir Ibu, tips untuk penderita hiperkolesterol ini seperti apa? Silakan. Jadi bagi pemirsa yang mungkin kadar kolesterolnya tinggi ya, kemudian atau ingin mencegah supaya kolesterolnya tinggi, saran saya adalah perbaiki pola makan dengan memilih makanan-makanan yang rendah lemak dan rendah lemak tak jenuh. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah sebagai sumber serat dan juga sumber antioksidan. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu melakukan aktivitas berolahraga ya, minimal 30 menit setiap hari di rumah ya. Kalau tidak bisa keluar, bisa dilakukan di rumah. Jadi saya yakin kalau kita bisa menjaga pola hidup kita, maka kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Ya, tentunya kita bisa lebih sehat dan bugar di masa pandemi atau era new normal ini ya Bu ya. Betul. Siap, terima kasih Ibu Pande Putusri Sugiani, ahli gizi Poltekkes Denpasar. Nah, saudara, demikian perbincangan saya dalam Sapa Nutrisi pagi ini. Semoga saja perbincangan yang singkat ini bisa menambah wawasan Anda terkait seperti apa hiperkolesterol dan bagaimana pengaturan pola makannya. Saya Desi Indalisari, Sang Putu Aryase, Kompas Dewata.